Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Taufik sebagai pemateri pada acara online Syarikat Islam Politik SIP pada malam hari ini, yang saya hormati para peserta yang sudah masuk, yang saya hormati, dan otomatis saya juga akan sapa teman-teman yang nanti akan mungkin menyaksikan video rekaman dalam acara ini. Semuanya saya hormati, dan insya Allah acara pada malam hari ini penuh berkah karena kita sedang membahas sesuatu yang terkait dengan masalah keislaman, kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia pada saat ini. Saudara sekalian, acara ini adalah sebagai bagian dari satu tema besar dari program online SIP, yaitu pembelajaran intisari Islam secara kafah. Materi ini sudah berlangsung, ini yang ke-24. Ini adalah sesi yang ke-24. Jadi kita sudah banyak bicara mengenai masalah keimanan, masalah ibadah mahdhah, kemudian kita bicara tentang masalah keluarga, kita bicara tentang organisasi, kita sudah bicara tentang masalah politik, kemudian kita sudah banyak bicara mengenai masalah wawasan keindonesiaan dan wawasan dunia internasional, dan kita sekarang mendalami sesuatu yang menurut saya sedang menjadi bagian dari kehidupan kita di Indonesia saat ini. Dan materi ini minggu yang lalu, Sabtu yang lalu, sudah dibahas dengan judul yang sedikit berbeda, tapi terkait juga dengan masalah ini, yaitu wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan ini memang sekarang sedang katakanlah hit gitu ya, sedang viral gitu. Kita jangan sampai keliru dalam memahami apa yang disebut wawasan kebangsaan. Pada Sabtu yang lalu telah diberikan materi wawasan kebangsaan berbasis ayat-ayat Al-Quran oleh Kiai Khalil Ridwan, pengasuh Pondok Pesantren Husnayain. Saya kira hari ini kita akan bicara tentang wawasan kebangsaan dikaitkan dengan pemahaman keislaman dan nasionalisme. Masalah nasionalisme ini menurut saya masih belum banyak dibahas oleh orang secara detail. Kita dengan mudahnya mengatakan kita ini nasionalis, kita mempunyai paham nasionalisme. Tapi apa sesungguhnya yang disebut sebagai nasionalisme? Apa kaitannya dengan Islam? Dan bagaimana kaitannya dengan wawasan kebangsaan kita? Nah, ini yang akan nanti dibahas oleh Bapak Taufik Rahman, dan beliau ini sudah banyak sekali berkecimpung dalam organisasi Islam, aktivis Islam di banyak kajian-kajian mengenai masalah politik, ekonomi. Beliau sekarang adalah secara kesehariannya beliau menjadi Dewan Syariah dari Bank Islam, dan kemudian beliau juga menjadi dosen di
suatu perguruan tinggi STIE, sehingga beliau wawasannya tentu terkait dengan masalah materi pada malam ini cukup insya Allah menyangkut segala dimensi kehidupan kita yang kafah sesuai dengan tema besar daripada pembelajaran Islam kafah oleh SIP ini. Saya kira itu saudara sekalian pembukaan dari saya, dan beliau ini akan menyampaikan pemaparan dan dipandu dengan PPT, PowerPoint, dan nanti beliau mungkin akan menyampaikan sekitar 30-45 menit, dan kita teruskan dengan diskusi dari kita mengenai materi yang malam ini dipaparkan. Semoga pembicaraan kita malam ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita buka dengan bacaan alhamdulillah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembukaan dari saya. Mari kita mulai dengan pemaparan dari Bapak Taufikur Rahman. Silakan Pak Taufik, tafadhol. Terima kasih. Jazakallahu khairan Prof. Azhari yang telah menginisiasi program SIP online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ibadallah rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, malam ini kita bisa berjumpa lewat tayangan program Syarikat Islam Politik online. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan keberkahan buat kita semua. Amin. Tema ini sebenarnya sudah tema yang perdebatan yang panjang tak pernah habis. Islam, wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Ini terus berkembang apalagi di tengah ketidakjelasan para elit politik di dalam membawa misi kebangsaan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Ya. Diawali dengan saya di bawahnya itu ada Islam itu agama yang benar. Sering mengatakan agama yang paling benar. Ini menurut saya salah kalau agama Islam paling benar. Udah gampang saja. Islam itu agama yang benar, yang lain salah, titik, selesai sudah. Jangan dibilang agama paling benar. Ya kan? Di sini pangkalnya jadi kayak ada agama yang lain, ada yang benar sedikit, benar banyak, ini benar paling benar. Islam benar, yang lain salah. Ini ada ayat sebagai pendahuluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara lakum minad dini ma wasi bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'um ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Syara lakum, mensyariatkan untuk kamu, maksudnya Allah, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang diwasiatkan minad din mawasabi, seperti kepada Nuh, kepada juga diwahyukan kepada Muhammad Rasulullah, kepada dan diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Diperintahkan an aqimuddin, agar menegakkan agama dan janganlah terpecah belah, walaupun ada hadis mengatakan Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Sangat berat atas orang musyrik. Ya, orang musyrik itu bisa orang Islam, bisa orang non-Islam musyrik untuk mengikuti apa yang disuruhkan kepada Allah oleh Muhammad. Ya. Dan Allah memilih orang dia kehendaki kepada agamanya dan beri petunjuk pada yang siapa kehendaki. Jadi ujung-ujungnya hidayah Allah juga. Ini jadi kewajiban kita menegakkan
agama. Nah, agama ini maksud agama ya ini. Ada ibadah, ada muamalah, ada munakah, ada izadah, khilafah. Nah, kita sekarang konsentrasinya di khilafah. Ideologi, kepemimpinan, politik, hankam, penerangan, pemilu. Ini sumber pengaturan di dalam masyarakat, dalam bernegara. Yang lainnya itu kita bisa pelajari lanjut. Inilah, karena waktu juga saya hanya lewat saja, jadi ini kita Islam inilah. Ya kan? Kemudian, nah, penjelasannya, Islam bukan sebatas doktrin agama yang berisi ritual, tapi Islam menyangkut pada seluruh aspek kehidupan yang tadi itu. Tadi ini, aspek kehidupan ada ibadah, ada muamalah, ada jihad, ada khilafah. Yang beraneka karakteristik, bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, dan sebagainya. Kemudian di dalam perkembangan pemikiran berikutnya, itu pemahaman Islam itu bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama adalah teks asli, Quran dan Sunnah otentik. Kedua, itu ragam penafsiran teks asli, ijtihad, atau hasil pemikiran terhadap teks asli. Di sini juga pemahaman Islam berkembang. Yang ketiga adalah penerapan penafsiran Islam, bisa juga secara kultur. Maka ragam bentuk amaliyah sesuai latar belakang sosialnya, sesuai dengan konteksnya. Nah, inilah kalau kita lihat dari sisi Islam dulu, ya kan. Pemahaman Islam saja itu bisa dari teks asli, bisa dari penafsiran teks asli, bisa dari penerapan penafsiran. Ini juga menjadi sumber diskusi panjang, bahkan perdebatan yang panjang. Ya kan. Berikutnya adalah, nah, Islam sebagai, kita potong saja, Islam sebagai way of life atau sebagai pandangan hidup, cara hidup. Ya kan? Ini kan ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah visi dan misi tauhid. Ya kan? Allah, ya, Allah dan makhluk, di atas makhluk adalah Allah. Ya kan? Yang kedua ada Abdullah dan khilafah. Abdullah itu maksudnya hamba Allah. Tadi ada kaitan hamba Allah. Kalau ada Allah dan khilafah, ini sebetulnya kalau di dalam Quran diterangkan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas khilafah, hablum minallahnya Abdullah, hamba Allah. Nah, oleh karena itu yang ketiga adalah ta'aruf dan tasabuk. Inilah pluralitas. Pluralitas diakui dalam Islam, bukan pluralisme. Dan fasabiqul khairat. Nanti kita lihat satu. Yang keempat adalah wasit. Umatan wasaton. Mari kita lihat satu-satu. Pertama, visi dan misi. Hal mendasar yang erat dengan tauhid. Pertama ada ilahiyat. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba Allah. Ini ilah, jadi tauhid. Yang kedua berkaitan dengan nubuwah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus kepada seluruh umat Muhammad. Di Quran itu terangkan, wa ma arsalna min rasulin, tidak ditentukan siapa nabinya, tapi kami utus dari seorang rasul. Itu rasul yang mana saja, kenubuatan. Rasul, pokoknya yang rasul yang turun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar wa marsalna minal Muhammad, tidak, tapi min rasulin. Ya kan? Itu bilang gitu. Jadi yang ketiga adalah sam'iyat. Sam'iyat itu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah agar disampaikan kepada umatnya masing-masing. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan visi misi. Jadi sejak awal kenabian hingga Muhammad SAW itu sebetulnya ya satu tauhid visi misinya, tidak ada yang lain. Ya. Itulah dari sisi Islam. Ini visi dan misi tauhid. Nanti kita kaji karena ini waktu juga mengejar waktu. Dan kemudian konsep tauhidnya melahirkan ini pengertian pandangan unity of Godhead, one God is Allah. Jadi kesatuan
kesatuan, ketuhanan hanya Allah saja. Ya kan? Yang dimaksud unity of God adalah hanya kepada Allah. Ya kan? Makanya kalau di dalam tafsir la ilaha illallah, ilah itu kan sebetulnya kalau orang Arab kan, kalau saya cenderung kepada sebulan, Allah tu ilah fulan. Tapi Allah tu ilah fulan, saya cenderung kepada fulan. Tapi kalau saya mengatakan saya cinta kepada fulan, itu langsung ana uhibbu ilaika. Kalau Allah tu baru cenderung. Makanya ilah itu adalah kecenderungan, kepentingan apa saja. Nah, makanya dalam tauhid, konsep tauhid, kecenderungan itu, kepentingan itu harus di bawah kepentingan Allah Subhanahu wa taala. One God is Allah. Jadi unity of God itu maksudnya begitu. Yang kedua, konsep tauhid itu adalah unity of creation. Kesatuan pada hakikatnya itu semua ciptaan Allah. Walaupun ciptaan yang diciptakan oleh manusia, itu kalau Allah tidak berkehendak nggak jadi. Cuman wasilahnya aja manusia. Di kesatuan penciptaan. Kemudian kita adalah unity of mankind, kesatuan kemanusiaan. Jadi kita punya rasa kemanusiaan juga yang Allah perintahkan. Kemudian unity of guidance, kesatuan petunjuk. Jadi petunjuk itu satu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Yang kelima adalah unity of purpose of life, kesatuan tujuan hidup. Satu tujuan, yaitu apa? Ya akhirat. Tidak ada yang lain. Tidak ada perbuatan satupun, hatta dia hanya mengambil duri di pinggir jalan, itu semata-mata untuk akhirat. Jadi bukan karena kemanusiaan, walaupun di situ ada kemanusiaan, tapi ujungnya adalah karena untuk akhirat. Itu penjelasan. Nanti bisa kita kaji. Yang kedua adalah Abdullah hamba Allah dan khilafah. Dasar normatif Islam selalu memperhatikan konsep hamba Allah dan khalifatullah. Ini sebagai sesuatu yang simultan, prioritas, tidak boleh diabaikan. Hamba Allah adalah kepatuhan dan kepasrahan, itu ibadah. Sedangkan khalifah itu pengurus dan pengelola bumi. Jadi manusia itu wajib mengelola bumi itu, dan mengelola bumi itu melalui sistem politik. Tidak karena ada perbedaan di situ. Jangankan dengan perbedaan non-muslim dengan muslim saja itu bisa berbeda. Ya kan? Gitu. Nah, yang ketiga adalah ta'aruf dan tasabuk. Ini tasabuk, bukan tasabuk, tangki itu. Tasabuk bawahnya. Ini yang dalam menghadapi masalah pluralitas seperti Indonesia ini. Ta'aruf itu adalah nalar untuk saling memahami. Jadi kita harus berpikir untuk saling memahami, saling mengenal. Saling mengenal itu kan kalau di dalam apa itu? Kalau orang sudah ta'aruf, dia baru harus tafahum. Kalau sudah tafahum, dia harus memunculkan ta'awun. Kalau sudah terjadi ta'awun, maka akan terjadi tawazun, keseimbangan. Ya, awalnya ta'aruf. Jadi cara berpikir atau nalar untuk saling memahami. Nalar ta'aruf. Yang kedua adalah tasabuk. Tasabuk itu adalah untuk berlomba. Fastabiqul khairat sebetulnya. Ya kan? Lihat, jadi ta'aruf itu, tasabuk itu dua-duanya bisa jadi satu. Ini Allah mengatakan, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa, syu'uba. Itu kan pluralitas sebetulnya. Bersuku-suku, pluralitas. Supaya ta'aruf. Ta'aruf itu harus memunculkan pemahaman. Sehingga muncul tolong-menolong. Ya kan? Ini kan menunjukkan heterogen. Allah ciptakan pluralitas. Sungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui ilmunya itu. Jadi ini ada ta'aruf, ada tasabuk. Yang keempat adalah sebagai wasit, penengah. Umat Islam harus menjadi umat wasatun, umat penengah. Kalau ibarat main bola, wasit itu adalah penengah. Intinya dari penengah itu keadilan. Jadi kita harus bisa berbuat dulu wa aqrabu litaqwa. Jadi keadilan itu adalah mendekatkan kepada ketakwaan. Gitu. Lihat,
Jadi ummatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi umat Islam menjadi umat penengah. Umat penengah itu bisa berbuat adil, ya kan? Itu nanti bisa dibaca ayatnya untuk mempercepat pembahasan. Nah, dari sini lahirlah wawasan. Tadi kan ini kajian Islamannya nih, ya kan? Sekarang kita kajian wawasan kebangsaan nasionalisme. Sebetulnya kebangsaan nasionalisme itu berbeda, tapi sekarang udah jadi identik kelihatannya, ya kan? Jadi kita lihat kebangsaan itu kan sifat-sifat dari bangsa. Dia punya perspektif komunitas, punya otoritas politik. Nasionalisme juga keadaan jiwa dalam ikatan politik. Dan dia punya ekspresi identitas atas kebutuhan komunitas. Menjadi paham ideologis. Dan ini kan muncul, nasionalisme itu kan muncul dari sistem feudalistik dan diktator di Amerika Tengah sana itu. Ya kan? Kemudian atas imperialisme, penjajahan dan sebagainya. Dan bersumber dari Barat. Itu Barat itu identik Kristen sebetulnya. Yang dimaksud Barat itu sekarang itu kan westernisasi itu bukannya modernisasi. Itu Barat ini, jelas. Dan ini sekuler. Ya kan? Jadi kalau nasionalisme itu sifatnya sekuler, muncul akibat feudalistik. Dan akhirnya proses peminggiran nilai-nilai dan budaya berbasis agama. Sebetulnya kalau secara keseluruhan agama apa saja nggak mau adanya nasionalisme itu yang berbasis yang menghilangkan agama tidak mau, ya kan? Cuman sekarang kan kalau di Indonesia kan mayoritas Islam, akhirnya ya peminggiran Islam dan mereka itu orang Kristen terbawa oleh budaya Barat sehingga akhirnya ikut meminggirkan nilai-nilai budaya agama khususnya Muslim, ya kan? Kalau kebangsaan kan hanya dari sifat-sifat bangsa. Dia komunitas yang punya otoritas politik, cocoknya biasanya kebangsaan itu di sistem pemerintahan republik seperti Indonesia. Di Indonesia apalagi mayoritas masyarakat beragama khususnya Islam. Maka terpengaruh kebangsaan oleh yang mengatur negara, maka negara bukan negara sekuler menurut kebangsaan para founding fathers itu. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya negara berdasarkan agama sebetulnya. Maka kebangsaan Indonesia adalah fundamental. Sikap, pandangan, perilaku, komitmen untuk satu bangsa itu dipengaruhi oleh itu tadi sifat-sifat dari bangsa yang mayoritas Muslim itu. Ya, jadi kebangsaan dengan Islam itu sebenarnya tidak identik. Tetapi wawasan kebangsaan dan nasionalisme tidak identik. Namun setidaknya keduanya mengandung pengertian. Satu, adanya ikatan solidaritas yang mungkin terbangun oleh kesamaan nasib, tujuan identitas. Kedua, pengakuan terhadap kekhususan identitas, misalnya etnis, budaya, bahasa, bahkan agama. Nah, ketiga, atas kemajemukan dan perbedaan etnis. Makanya ada ta'aruf, ada tasabuk. Itu kan menunjukkan kemajemukan dan perbedaan etnis yang bagaimana kita harus saling memahami, ya kan? Zaman Nabi juga ada ya Yahudi, Nasrani, ada orang Islam, ya. Tapi pada akhirnya harus kalau mengandung keadilan maka orang Yahudi akhirnya juga patuh, ya kan? Kemudian di sini ada independensi politis yang berwujud sebuah negara yang merdeka, ya kan? Akhirnya kalau di kita dalam perspektif politik nasionalisme diidentikan dengan kebangsaan. Apa itu? Yaitu masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah yang sama, Indonesia. Dan mereka tunduk kepada ketatanegaranya sebagai kekuasaan tertinggi. Ya sekarang tinggal siapa yang menguasai negara ini, pada akhirnya begitu. Walaupun founding fathers kita adalah, kalau kita lihat dari maka akhirnya wawasan kebangsaan Indonesia sama dengan nasionalisme Indonesia. Pada akhirnya, ya kan? Jadi satu pandangan yang mempengaruhi sikap masyarakat suatu negara yang sepakat hidup bersama dengan komitmen sebagai bagian masyarakat suatu bangsa. Itu akhirnya jadi secara politik begitu akhirnya. Yang kedua, nasionalisme Indonesia
bukan nasionalisme Barat. Sebetulnya diakui begitu. Tapi faktanya Barat juga berpengaruh besar. Ya kan? Misalnya kita udah mulai individualis, demokrasi liberal sudah mulai berlaku. Ya, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila itu sudah omong kosong saja sekarang. Kapitalisme sudah terlihat. Komunis pun lebih kapitalis dari kapitalisme sekarang ini. Cina itu ambigu dia. Penjajahan, walaupun penjajahan bukan secara fisik, chauvinis dan lain-lainnya. Nah, konteks kebangsaan Indonesia sekarang ini adalah kebangsaan yang berdasarkan tauhid yang tercermin dalam Pancasila Undang-Undang 45 dalam bingkai. Sebetulnya ini kan udah politis sekali ya. Politisnya di mana? Kita lihat berikutnya. Nah, lihat. Awalnya paham kebangsaan ditolak karena mayoritas Indonesia itu Muslim yang punya tauhid. Ditolak sebetulnya. Selanjutnya diterima dengan makna diberi muatan pemikiran tauhid yang berbeda dari pemikiran nasionalis Barat. Muncullah kemudian nasionalisme tauhid. Nasionalisme atas dasar keimanan kemanusiaan. Ya kan? Nah, diterima masyarakat Indonesia melalui pendekatan. Jadi ada pendekatan keagamaan. Agama kan memerintahkan ta'awun al-birri, ya kan? Berbuat baik, ya, kerjasama, tolong menolong, sinergi, membentuk suatu bangsa. Itu perintah agama juga. Ya kan? Yang kedua, pendekatan historis keindonesiaan. Wawasan pilar-pilar kebangsaan Indonesia lahir atas bangsa yang terdiri dari ulama dan tokoh Islam. Ada orang mengatakan ini, Pak Nasir itu bukan ulama, tapi hidupnya Pak Nasir itu religius dan Islamis gitu. Kan sekarang ada orang ulama yang tidak Islamis. Banyak sekarang, apalagi bilang ada Kristen cabang. Coba cabang Kristen cabang mana tahu itu. Ya kan? Jadi sungguhnya pendekatan wawasan pilar itu lahir atas pendiri bangsa yang terdiri ulama dan tokoh Islam. Dan ulama itu mereka ada ulama yang ada bukan ulama tokoh, tapi dia berpikir bertindak Islamis, sangat religius gitu. Ya, apalagi ulamanya. Yang ketiga ada pendekatan psikologis. Manusia itu selalu menjaga keberlangsungan hidup secara jasmani rohani, pengen sehat jasmani, pengen sehat rohani, spiritualnya sehat dan materialnya juga sehat. Tapi juga tidak bisa hidup sendiri, bergantung juga pada orang lain, itu psikologis. Pengen kerjasama tadi. Yang keempat, pendekatan pragmatis. Orang pengen hidup enak, damai, tertib dalam rumah Indonesia. Sehingga terpenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Tapi kenyataannya kan lapangan pekerjaan aja sekarang susah. Ya kan? Walaupun dengan pragmatis sudah terjadi. Nah, gimana? Nah, akhirnya relasi nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Jadi ada respon-respon Islam dan kebangsaan. Yang pertama adalah respon integratif. Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya dan umat Islam tidak menghubungkan secara formal ajaran agama dengan urusan negara. Makanya kadang-kadang saya aneh ada orang profesor doktor duduk jabatan di pemerintah tidak berani jangankan formal, secara substansi saja dia untuk bisa menghubungkan ajaran agama tidak bisa, tidak berani. Kan repot itu, ya kan. Jadi akhirnya betul-betul dihilangkan formalnya maupun substansinya gitu. Ini relasi. Yang kedua, respon fakultatif. Di DPR itu kan sebetulnya kekuatan umat Islam besar gitu. Ya kan. Tapi kan nggak kelihatan kekuatan negara Islam yang berusaha untuk membuat undang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan mereka bisa menerima lain dari Islam. Ini kan repot itu, relasi itu, ya kan. Yang ketiga, respon konfrontatif itu sikap penolakan tanpa kompromi. Ini di luar biasanya organisasi nggak mau, banyak sebetulnya ini. Ya, akhirnya jadi radikal akhirnya radikal teroris buatan akhirnya, bukan yang sesungguhnya. Karena kalau yang sesungguhnya itu mereka nggak mau berbuat anarkis. Saya tahu betul itu bagaimana mereka yang keras-keras itu nggak mau. Akhirnya karena ini ada proyek ya dibikin proyek lah segala macam.
Jadi bagaimana masyarakat Islam itu dalam kebangsaan. Nah, para pendiri bangsa ini mengambil sikap pertama, integratif. Ya kan? Udahlah, formalnya nggak bisa. Sampai dihapus 7 kata dan sebagainya. Ya kan? Ya, tapi pada akhirnya tidak bisa menghubungkan secara formal ajaran agama dengan urusan negara. Tidak bisa, makanya negara berasas Islam nggak berani, nggak kayak Malaysia. Jadi lihat, para pendiri bangsa ini mengambil sikap pertama dalam pengertian Islam menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam. Bukan sekedar memperlihatkan simbol formal Islam, tapi harus lebih berfungsi secara nyata dalam kehidupan umatnya berbangsa bernegara. Jadi sekarang sudah, kalau misalnya ada orang jadi bupati, ada orang jadi menteri, bisa nggak membuat peraturan isinya itu ajaran Islam? Nggak perlulah misalnya perda syariat, nggak perlu, tapi isinya adalah betul-betul syariat Islam. Ya harus bisa sebetulnya. Jadi harus bisa secara nyata di dalam membuat ajaran Islam itu. Sebetulnya Islam sudah mengandung kebangsaan, ya kan. Nah, kenapa founding fathers kita mengambil sikap pertama? Karena sikap tersebut dianggap pilihan yang paling realistis dan sudah termanifestasikan dalam sisi negara. Mereka tuh berhasil sebenarnya, cuman pengembangannya kita yang kalah. Sekarang dikuasai PKI malah. Maka Muslim sebagai negara diharapkan mentaati apa yang telah terjadi. Jadi misalnya Pancasila harus ngerti itu bahwa lahirnya dari Islam, nggak perlu pertentangan. Rugi kita tentang Pancasila, sehingga menjadi serangan buat orang yang tidak suka dengan Islam. Dengan tanpa menghilangkan sikap kritis agar negara atau pemerintah juga berjalan sesuai dengan koridor yang telah digariskan. Ini sebetulnya founding father kita sudah betul-betul strategis politis sekali. Tinggal kita bagaimana menindaklanjuti supaya ajaran Islam itu secara nyata berfungsi secara formal di negara, tapi tidak harus nama formal. Tidak perlu misalnya peraturan Islam, nggak perlu, nggak usah. Misalnya perda daerah apa tentang ketertiban, ya sudah bikin saja. Ini sebenarnya sikap yang diambil oleh para founding father kita. Kesimpulan, ya kan? Di wawasan keislaman penting karena yang merupakan landasan pokok yang selanjutnya itu menjadi spirit dan menjalankan serta mengembangkan kehidupan bermasyarakat bernegara. Wawasan kebangsaan juga penting karena kita punya historis, negara berkembang, bersuku-suku, beretnis-etnis banyak, dan sudah menjadi fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Ya pasti kecenderungannya pemerintah Islam tuh ingin, yang berorganisasi Islam tuh ingin mengamalkan Islam, ya kan? Tapi kan sering tidak terakomodir, ya. Nah, Islam sebagai agama yang diyakini mengandung berbagai ideal bagi kesehatan hidup manusia di dunia, ya sebagai makna yang tercantum dalam sumber ajarannya. Ya kan? Maka saya akhiri, Allah menyatakan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali tidak akan diterima Allah. Itu jelas, inna Islam itu udah jelas. Dan dia di akhirat orang yang rugi. Jadi kita harus meyakini ini sebetulnya. Ya kan? Terima kasih. Saya kira karena waktu yang terbatas, jadi penjelasannya itu ya singkat-singkat saja. Silakan barangkali ada rekan-rekan yang menambahkan atau menyanggah atau dan sebagainya, kami persilahkan. Terima kasih Prof. Fuad, waktunya sudah setengah jam lebih tuh Mas. Sebentar saja waktu itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemaparannya menurut saya cukup jelas, sistematikanya, urutannya, insya Allah kontennya, substansinya juga bisa ditangkap oleh para pemantau atau peserta dari acara kita online pada malam hari ini. Jadi saudara sekalian, tadi diterangkan dari awal mulai dengan makna Islam, bahwa Islam itu mencakup urusan-urusan seperti ibadah, muamalah, ya, kemudian kekeluargaan, kemudian hukum, dan ujungnya adalah kenegaraan, khilafah, kepemimpinan terkait dengan kehidupan berbangsa bernegara. Itu yang
tadi disebutkan yang pertama sekali bahwa Islam mencakup hal-hal yang terkait dengan 5 hal itu. Nah ini sendiri sayangnya tidak semua orang Islam sepakat gitu. Banyak orang Islam yang menganggap cukup Islam itu ya ritual dan amal baik. Nah, yang lain tidak penting. Nah, gitu. Yang lain ya boleh dikerjakan tanpa Islam. Jadi kalau dari sisi ini saja, pemahaman Islam ini saja, maka kita sebetulnya sudah berbeda antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Itu sebabnya hadis Rasulullah mengatakan bahwa memang Islam itu akhirnya ujungnya tidak bisa satu. Nah, kalau tidak bisa satu, tadi juga dijelaskan, apalagi kalau misalnya dengan yang lain, maka ujungnya itu ada 2 pendekatan yang disebutkan tadi, ta'aruf dan tasabuk. Ini yang saya kira tadi juga sudah disebutkan dan saya ingin saudara bisa menangkapnya juga. Ya, yang dimaksudkan dengan ta'aruf ya kita berusaha untuk memahami bahwa orang lain itu begitu gitu. Dan saya itu begini. Nah gitu. Itu namanya orang yang memahami diri dan orang lain. Kelompok sendiri dan kelompok orang lain. Pemahaman yang seperti ini diperlukan memang oleh kita umat Islam. Dan kemudian yang kedua, ya tasabuk itu yang menurut saya ujungnya adalah masalah persaingan. Kita mempunyai kapan itu 3 minggu yang lalu materi yang sangat fokus kepada masalah persaingan. Dan hidup di dalam dunia plural itu seharusnya interaksinya persaingan. Fastabikul khairat, dan Al-Quran jelas sekali itu. Jangan sampai kita atas nama toleransi, atas nama persatuan, melupakan bahwa di dalam kehidupan majmuk plural bineka itu di dalamnya ada tasabuk itu. Jadi sekarang dalam persaingan itu tergantung siapa yang sukses, berhasil memimpin persaingan itu, saudara sekalian, kalau terkait dengan kepentingan bersama, itu persaingan. Kalau kepentingan personal, nggak ada persaingan. Saya sholat di masjid, itu urusan saya. Orang lain di surau, ya urusan dia. Nggak ada persaingan di situ. Tapi begitu siapa yang mau jadi lurah, yang akan memimpin desa itu, siapa yang menjadi bupati, yang membayar kabupaten itu, nah itu persaingan. Karena siapa yang memimpin itu mempunyai otoritas untuk membuat kebijakan yang mengikat orang-orang yang ada di dalam wilayah itu. Tadi disebutkan bahwa ada tasabuk itu. Nah, masuklah kemudian Pak Taufik Rahman mengenai masalah keindonesiaan, kebangsaan, dan kemudian masalah-masalah yang terkait dengan nasionalisme. Tadi diterangkan, mungkin tidak semua kita juga sepaham, sepakat, tapi ada poin-poin yang mungkin kita nanti bisa masuk ke dalamnya. Dan saya bilang yang sangat tercatat oleh saya ini, tercatat di dalam catatan saya, itu adalah pemahaman Islam antara formalistik sama integratif. Dan itu disebut-sebut sebagai dari awal founding fathers, Islam tidak perlu manifest sebagai sesuatu yang formalistik seperti Malaysia tadi disampaikan, tapi masuk di dalam integratif. Artinya nilai-nilai Islamnya yang dipakai. Tapi tadi disampaikan di belakangnya, ujung-ujungnya pendekatan integratif ini ya Islam menjadi hilang. Islam menjadi hilang. Tidak lagi diakui sebagai sesuatu yang menjadi acuan gitu di dalam kehidupan bermasyarakat itu, bernegara itu. Dan ini membuat kita menjadi gelisah karena kita mempunyai keyakinan justru dengan Islam itulah kita akan bisa menyelamatkan bangsa Indonesia yang plural. Kesulitannya di sini sudah sekali. Tadi disebut juga visi misi Islam dari awal. Islam diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk kebaikan manusia. Kebaikan dalam tingkat pribadi, juga kebaikan dalam tingkat tatanan sosial. Keadilan, kesejahteraan,
kemakmuran, ya, keadilan dalam pengertian kemuliaan. Nah, gitu. Islam itu membawa itu tidak mungkin terbawakan kalau Islam tidak menjadi bagian dari pengelolaan. Saya kira itu catatan-catatan singkat, saudara, dan masih banyak yang kemudian kita bisa diskusikan. Dan yang karena hadir ini adalah tokoh-tokoh yang sudah punya pengalaman banyak, monggo silakan kalau ada yang ingin disampaikan, saya memfasilitasi. Siapa? Saya harapkan banyak yang akan memberikan kontribusi dalam diskusi pada malam hari ini. Silakan Bu Rita, ini masuk sebagai chatting ini, Bu. Ustadz, sebenarnya jika kita dulu mampu meneruskan keinginan pejuang-pejuang Islam, ini sebentar, tadi hilang ya, jadi chattingnya dari Bu Rita. Chattingnya Bu Rita, coba Bu Rita, saya kira Bu Ritanya ada nggak? Bu Rita kalau bisa menyampaikan langsung, Bu Rita dipersilakan loh. Mana Bu Rita ini? Nah, Bu Rita Hartati. Silakan Bu Rita mau menyampaikan. Mustahil untuk tercapai, tapi terdapat dalam hadis. Mohon pencerahannya, sebenarnya model khilafah yang dimaksudkan hadis itu apa? Khilafah yang dimaksudkan itu seperti apa? Dan di zaman Rasulullah juga tidak ada khilafah. Namun setelah wafat beliau baru ada. Apakah benar demikian? Saya kurang sehat, habis suara saya. Itu baguslah, mudah-mudahan cepat sembuh itu Bu Rita. Oke, saya kira ini nomor satu. Silahkan Pak Taufik memberikan catatan yang dimasukkan khilafah itu apa, yang dalam yang hadis yang dimasukkan tadi itu. Soalnya begini, nun sewu, memang banyak istilah-istilah tentang khilafah ini yang masih bersimpang siur. Yang dimaksudkan tentunya khilafah yang terkait dengan hadis yang banyak dibawa oleh teman-teman, yang terkait dengan bahwa setelah masa Rasulullah ada masa kerajaan, kemudian akan ada datang lagi masalah khilafah. Nah, itu yang mungkin yang dimasukkan Bu Rita. Silakan Pak Taufik kalau mau memberikan tambahan, karena Pak Taufik tadi mengatakan khilafah itu nomor yang keempat atau kelima setelah ibadah, muamalah, munakaha, jinazah, jinayah, dan kemudian khilafah. Tidak biasanya ada khilafah loh itu Pak. Yang namanya itu yang terakhir itu siasa mungkin, ya, yang terakhir itu sering disebut sebagai bukan khilafah tapi siasa, ya apa itu. Tapi banyak memakai istilah khilafah yang kemudian ditanyakan oleh Bu Rita. Monggo Pak Taufik, silakan. Iya, kalau yang dilihat itu kan bukan hierarki, itu bukan hierarki urutan atas bawah, tapi itu kan sesuai dengan mana pembahasan, hanya pembagian biasa aja. Ya kan, yang pertama itu. Yang kedua, Rasulullah kan memang tidak memberikan, Madinah kan bukan negara final, ya kan, bukan negara final. Silahkan bisa berkembang lagi, ya kan. Khilafah itu kan dalam pengertiannya adalah bahwa gampangnya begini supaya gampang dipahami. Itu kalau kita lihat federasi, itu sebetulnya substansinya bisa khilafah itu. Ada sentral kekuasaannya, ada masing-masing negaranya. Gampangnya begitu sebetulnya supaya bisa dipahami. Dulu kan khilafah Turki Utsmani kan negara-negara masing-masing negara menyatu. Sebetulnya kayak misalnya NATO apa itu sebetulnya tinggal dipoles aja bisa jadi khilafah sebetulnya. Gampangnya begitu sebetulnya. Ya, nanti yang kuatnya siapa? Yang kuatnya ya Amerika, ya kan. Cuman kan mereka sistemnya bukan sistem yang dari wahyu kan begitu, bukan dari Islam. Gampangnya begitu sebetulnya. Jadi khilafah itu yang memimpinkan khalifah itu kan tadi untuk Abdullah dan khilafah. Jadi hamba Allahnya itu dia punya tugas penyembahan, dia punya tugas kemanusiaan supaya sama-sama hidup makmur di dunia, masuk surga bahagia, kira-kira begitu, ya kan. Sederhana. Jadi jangan dipahami kayaknya terlalu sulit, ya kan. Ya kan.
Begitu saya kira sederhananya begitu. Ya. Baiklah, saya kira Praktis itu jawabannya. pemahaman tadi penyebutan khilafah yang disebutkan itu adalah pembagian klasifikasi secara umum ya. Mungkin itu yang ditanyakan oleh Ibu Rita tadi. Jadi sebetulnya itu mungkin yang dimaksudkan khilafah tadi adalah jadi ada masalah fikih munakaha keluarga, ada fikih jinayah hukum, Siasa. ada fikih siasa politik lah itu. Politik yang terkait dari pengelolaan sebuah tatanan sosial negara. Islam masuk ke situ. Ada, misalnya apa? Terkait dengan masalah hukum, terkait dengan masalah kebijakan ekonomi, terkait dengan masalah macam-macam kebudayaan. Itu Islam punya konsep. Dan konsep itu harus masuk di dalam satu pengelolaan sebuah tatanan sosial. Supaya tatanan sosial itu menjadi tatanan sosial yang benar dan baik. Saya kira mungkin itu pengertian khilafah yang dimaksudkan. Iya Pak, Bu Rita. Saya bisa mencoba. Aduh, suara saya habis, Pak. Sorry ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Singkat-singkat saja Ibu, suaranya dikurangi nggak apa-apa. Monggo yang kalau ada yang masih ditanyakan silakan. Iya, jadi saya baru 1 bulan ini ikut pengajian. Dia pengajiannya itu dari rumah ke rumah. Cuman sedikit pesertanya 5 sampai 10. Nah, jadi dalam pengajian itu mereka menganggap, yang mengajar ini menganggap kita ini di zaman Mekah katanya. Jadi kayak sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah gitu. Nah, jadi dalam pengajian itu setelah kita 2 kali, 3 kali pertemuan kita paham gitu bahwa kita harus hijrah katanya. Terus kita harus menuju pada negara khilafah katanya. Nah, jadi kita wajib dibaiat. Baiatnya itu seperti dalam surat, saya lupa suratnya, seperti yang perempuan Yahudi berjanji, yang isinya kalau tidak salah tidak berzina, tidak mencuri, tidak melakukan dosa besar gitu. Nah, jadi saat itu saya senang pengajiannya karena dia sistematis menyampaikannya sehingga kita paham bahwa kita harus hijrah dengan berbaiat tadi supaya kita tidak mengikuti pemimpin yang menyembah tauhid gitu istilahnya. Nah, tapi dalam perjalanan pengajian itu terkesan mereka seperti menyalahkan, lihat Muhammadiyah, lihat tabligh gitu, salafi, ada kesalahan-kesalahan mereka gitu, tidak seperti itu gitu Islam itu gitu. Bahkan pun ketika masjid yang di Medan itu, masjid yang mau digusur, itu satu Ustaz Abdul Somad tuh datang itu saat itu membela itu kan, dan udah agak aman. Sekarang mau digusur lagi gitu. Jadi ketika saya bilang dibilang Ustadz itu pun dia nggak Ustadz sih, mereka Ustadz tapi mereka paham gitu. Dia bilang nggak perlu ibu ikut-ikut demo itu katanya, sebab itu apa ya katanya, masjid itu bukan seperti yang sekarang ini mewah-mewah dan sebagainya gitu kan. Apa fungsi masjid itu sebenarnya? Ya biarkan aja dia apa gitu, biar aja itu digusur katanya gitu terkesan. Jadi saya merasa nggak nyaman gitu. Sementara kan kita kan kalau kita merasa komplotan kita apa kelompok kita lebih baik, berarti sama saja kita tidak baik karena itu ada di dalam surat Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah memang kita dalam Islam ini wajib berhijrah dan berbaiat gitu? Sebab terkesan kalau tidak kita tidak sempurna katanya begitu. Terus kita masih zaman Mekah kayak gitu loh Ustadz. Semoga paham sama sih. Ya paham cara. Nggak apa-apa ya, baik ya. Ya, saya kira Bu Rita sudah menjelaskan lebih detail ini ya. Ya, apa boleh. yang jadi undang-undang. Monggo, silakan ya. Pak, dikomentari. Ya, pertama begini. Pertama, saya sistematikan dulu jawabannya. Pertama, setiap muslim wajib hijrah. Hijrah itu dalam pengertian perubahan dari tidak islami menjadi islami. Itu dulu satu. Ya, kalau hijrah secara fisik seperti Nabi dari Mekah ke Madinah, ya sudah nggak ada ya kan setelah kemenangan Mekah. Tapi hijrah, tapi bisa dipakai juga kalau misalnya kita tinggal di rumah di daerah setau nggak nyaman, tetangganya nggak bagus, pindah aja boleh, bisa makna yang sempit gitu. Tapi yang inti hijrah itu perubahan dari tidak Islam menjadi Islami. Yang kedua, baiat yang saya pelajari, kita berbaiat kepada orang yang punya kekuasaan, punya negara, wilayah. Kalau enggak sah. Dulu banyak kelompok-kelompok itu zaman Nabi.
Nggak ada, tapi baiat hanya kepada Nabi. Saya banyak belajar hadis, tidak sah baiat hanya dengan ketua kelompok. Baiat itu kepada imam atau pemimpin yang punya kekuasaan, punya wilayah, punya daerah. Begitu, yang dia berkuasa, dia punya pasukan gitu. Itu begitu. Nah, itu pemahaman juga banyak perlu diluruskan juga, pemahaman juga seperti itu. Pengajian-pengajian itu baiat-baiat. Tapi hijrah tadi itu penting. Ada ayat begini. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Intinya syarat orang untuk mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu semua kebaikan, dan kebaikan yang paling tinggi Allah masukkan surga. Itu perlu rahmat. Syaratnya ada 3 rahmat itu. 1, iman. Orang nggak beriman nggak bisa dapat rahmat. Ini amanu. Yang kedua, waladina hajaru, hijrah. Harus hijrah. Hijrah itu apa ya? Itu perubahan. Harus ati Allah atau Rasul. Itu. Ya kan? Yang ketiga adalah jihad. Nah, jihad ini bisa 2 makna. Sekarang jihad yang luas saja. Bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan hijrahnya. Bersungguh-sungguh dalam imannya. Supaya iman mendorong perubahan atau iman mendorong hijrah. Kalau sudah sungguh-sungguh, maka apa kata Allah? Yarjuna rahmatullah. Mereka mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Itu Al-Baqarah 218 kalau tidak salah ayatnya. Jadi begitu. Nah, kalau soal tadi itu ya perlu diluruskan karena waktunya pendek juga. Itu aja intinya di situ. Mungkin ya. Pak Prof bisa menambahkan wawasan. Ya, jadi artinya ya tidak apa-apa. Jadi artinya sudah diterangkan oleh Pak Taufik. Jadi kunci yang ditanyakan oleh Bu Rita ini adalah makna apa? Hijrah, enggak masalah hijrah, khilafah, tapi kemudian turunnya ke situ kan. Turunnya pada masalah hijrah dan masalah bai'ah gitu. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Taufik, hijrahnya itu adalah sebetulnya tidak harus pindah dari Medan kemana gitu ya, tapi lebih banyak kepada masalah orientasi pemikiran kita dari yang tidak Islamik menjadi Islam. Kemudian yang kedua bahwa bai'ah itu kepada kepemimpinan formal. Nah, ini yang menurut saya juga terkait dengan masalah kepemimpinan formal itu yang kunci. Jadi waktu Abu Bakar Siddiq ditunjuk sebagai khalifah, maka tokoh-tokoh Islam berbaiat kepada dia, mengakui kepemimpinannya dia. Demikian juga waktu Umar kemudian mau menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, maka tokoh-tokoh Islam termasuk Ali dan lain-lain itu berbaiat kepada dia, mengakui kepemimpinan dan mau menjalankan. Tapi oleh beliau-beliau itu juga secara tegas dikatakan selama saya dalam pengelolaan negeri ini tidak melanggar tuntunan Islam, maka oke. Tapi begitu aku dalam pengelolaan negeri ini melanggar, maka koreksi saya. Bahkan koreksi dari umat Islam itu, kalau itu terjadi, maka aku pakai pedang. Jadi artinya memang yang namanya bai'ah ini terkait dengan masalah kepemimpinan wilayah, kepemimpinan masyarakat plural. Dan umat Islam memang seharusnya mempunyai ketaatan pada pemimpin yang mempunyai sikap keislamannya yang kuat. Saya kira itu Bu Rita. Monggo sekarang yang lain. Ini yang lain nih mestinya juga punya banyak unek-unek ini ya. Kebangsaan itu suatu masalah yang serius loh. Saya bilang monggo silakan setuju atau tidak, atau ada pandangan lain. Ini tadi ditanyakan Bapak Pak Subroto biasanya sering bertanya ini, Pak Sugimun, oke, Pak Abdullah Umar, ini kita tidak mudah loh mempunyai pemateri seperti yang hari ini, malam ini, Pak Taufik yang punya pengalaman politis yang sangat banyak gitu. Masa nggak ada lagi yang memberikan komentar? Saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana? Ada yang mau menanyakan Pak Ahmad Bakarman? Belum, Ustaz. Pak Firdaus? Pak Firdaus Sam? Ini tokoh politik juga ini, tapi Pak Firdausnya ini masih
virtual background-nya yang muncul. Saudara sekalian, saya kira memang kalau tidak ada pertanyaan itu tadi merupakan paparan dari Pak Taufik, itu menjadi bagian dari pertimbangan saudara. Ada Pak, saya Pak. Monggo Pak, monggo silakan, monggo Pak Abdullah Umar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan lalu saya ikut zoomingnya dengan Profesor Suteki. Yang ada suara-suara apa dari tempatnya Pak Abdullah atau bagaimana? Bukan. Langsung Pak. Monggo, silakan Pak. Biar tidak ada noise ya. Monggo Pak Abdullah teruskan. Ada Zoom meeting yang dipimpin oleh Pak Bahtiar, Profesor Suteki ikut. Profesor Suteki Pak Bahtiar siapa maksudnya? Pak Bahtiar Nasir, maaf Pak Nasir. Siapa? Pak Bahtiar Nasir. Oh, nggih. Banyak yang ikut Pak, ada 200 lebih. Nah, Profesor Suteki mengulas bahwa sebetulnya para pendahulu kita itu sudah betul. Jadi kita berdasar Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa-nya itu sudah dasar yang paling bagus. Cuma kemudian terjadi berikutnya tidak diteruskan dengan adanya blueprint-nya Pancasila itu sendiri. Nah ini ya berarti kemungkinan kesalahan dari umat Islam sendiri, kita tidak bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bisa mengarahkan Pancasila itu menjadi sesuatu yang operasional. Karena tidak ada blueprint, tidak ada rincian undang-undangnya. Nah, sekarang itu kan kita kayaknya sekarang juga sudah kepingin mengoperasionalkan itu. Di lain pihak ada kelompok lain yang kepingin bagaimana itu juga tidak berjalan. Ini ada dua pekerjaan besar yang menurut kami, pertama, tidak berjalan ini mestinya kan musuh-musuh kita yang membuat. Ini mestinya harus kita cari. Kemudian dari kita sendiri ya mestinya membuat konsep master plan ini yang insya Allah Islam politik ini memulai dengan pelan-pelan walaupun sangat pelan sekali karena memang keterbatasan sumber dayanya. Nah untuk itu dengan ditambahi ada wawasan kebangsaan ini, mestinya juga menyangkut bagaimana kita melaksanakan Pancasila itu juga sampai kepada ada pedoman operasionalnya yang sampai saat ini nggak karuan, malah mau dibikin Trisila dan sebagainya itu. Nah yang seperti ini bagaimana Ustadz Taufik? Umat Islam yang banyak tapi nyatanya angel dipersatukan padahal sudah jelas sebetulnya pendahulu kita itu mempunyai bibit yang begitu bagus yang harusnya kita bisa pertahankan itu. Itu Pak. Mohon Ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi jawaban Pak Taufik nanti diharapkan oleh Pak Abdullah Umar cuklak dari Pancasila. Saya jadi teringat gini Pak. Dulu kan sudah pernah dicoba itu Pak. Cuklak Pancasila oleh Pak Harto. Dengan membuat diktum ada sekian puluh item. Nah itu ya karena dirusak Pak. Itu ya Pak Hartonya turun ya maka otomatis itu yang dirusak oleh musuh kita. Ya nun sewu. Itu kan salah satu pendapat. Ya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan cuklak yang dibuat Pak Harto itu tidak relevan. Karena itu kemudian kembali aja lah dengan 5 kalimat Pancasila itu sudah tidak usah dikasih cuklak apapun. Nah itu juga ada pendapat seperti itu. Karena apa? Penjabaran yang sudah pernah dilakukan itu tidak memuaskan semua pihak. Ya bisa jadi pengkonsep di dalam itu yang diracuni Pak. Nah itu dia. Maksud luhurnya sudah betul. Karena dengan semula Pancasila itu sudah betul. Maksud luhur untuk merinci juga sudah betul.
di tengah-tengahnya itu yang disimpangkan sehingga sampai sekarang nggak ketemu-ketemu ini. Jadi memang tidak mudah itu 5 kalimat dalam Pancasila itu terus dibuat detailnya kalau memang di situ tidak dikaitkan dengan suatu ideologi. Ya. Kalau tidak dikaitkan dengan suatu ideologi yang itu sebabnya Pancasila juga sedang dipikirkan sebagai ideologi terbuka. Siapa saja bisa menerjemahkan itu. Nah, rupanya kita belum ada kesepakatan. Lah, kita mestinya membuat yang definitif menurut kita memang. Oke, Pak Abdul Umar, pendapatnya sudah ditangkap. Monggo Pak Taufik memberikan memberikan pendapat. Alhamdulillah itu pendapat Pak Umar itu benar itu semuanya itu. Memang kurang menurut saya kelihatannya Islam itu banyak pengajian di mana-mana ya. Tapi kenyataannya itu yang berkualitas itu kan kita bisa pertanyakan. Jadi gini Pak Abdullah, kalau kita lihat tadi saya judulnya Abdullah dan Khilafah. Abdullah itu kalau dibahas itu kan hamba Allah. Hamba Allah itu bagaimana misalnya gini, melihat Rasulullah sebagai bashar dan melihat Allah sebagai utusan. Ya. Itu kan penting tuh. Melihat sebagai bashar dia manusia yang makan, minum, nikah, dia berdagang, dia berusaha. Nah itu bagaimana? Dagangnya Nabi aja, kalau dia dagang sekilo, dia lebihin misalnya setengah on, itu dagangan Nabi, bukan dikurangin timbangan. Sekarang bukan timbangan. Itu sebagai bashar. Bashar itu beda dengan insan. Kalau insan itu dia dasarnya punya akal, dia berpikir, dia bisa tumbuh dan berkembang dengan akal pikirannya. Tapi kalau bashar, manusia sebagai ansi manusia yang makan, minum, dan nikah dan sebagainya. Yang kedua, Abdullah itu hamba Allah, melihat Nabi sebagai utusan, itu harusnya kan betul-betul teladan penuh. Nah, sehingga karena dia melihat Nabi sebagai bashar, sebagai utusan, dia pasti akhirnya lari ke Allah, dia kata atas perintah Allah. Maka dia akan, kenapa saya kok kalau orang lain dengan siasat saya khilafah, kan dalam khilafah itu ada siasat, ada politik, ada leadership, ada ideologi, gitu loh. Jadi lebih sebutannya lebih luas. Kalau orang bisa ada fikih siasat, ada fikih waqi. Nah, kalau dia sudah sampai Allah benar, maka akan menjadi khalifahnya benar. Sekarang menjadi khalifah sebagai boleh, tapi hamba Allahnya itu nggak pas. Maka nggak istiqomah, nggak konsisten. Ketika dirusak, apalagi nggak punya kekuatan. Nah sekarang ini kan dari pihak musuh selalu akan merusak. Nah betul juga tuh kalau Pak Abdullah Umar mengatakan memang harus ada bagaimana breakdown dari Pancasila. Tapi orang Islam, para pakar profesor-profesor ini sudah menganggap Pancasila itu sudah sama dengan Islam, ya sudah Islam aja yang dia sosialisasikan. Berpikirnya begitu. Karena tidak berpikir dia bagaimana yang baca orang lain bukan Islam, oh ini tuh Pancasila. Padahal substansinya itu adalah Islam. Saya, Pak Abdullah, saya ngajarkan bukan pendidikan agama di kampus saya sebutnya. Bukan pendidikan agama Islam, tapi pendidikan agama. Ya kan, di situ ada orang Kristen, Hindu, Buddha, maka saya ambil ngajarnya falsafah agama, tapi isinya ajaran Islam. Begitu. Nah, ini susah memang. Nah, sekarang bagaimana seorang pejabat dia bisa menerapkan isi Islam, tidak harus Islam. Itu yang hamba Allah itu. Sehingga waktu jadi khalifahnya itu dia berperan gitu. Nah, sekarang itu jauh yang begitu, masih langka. Begitu Pak Abdullah Umar. Yang maksud Pak Abdullah Umar itu saya paham dan betul Pak Abdullah Umar itu. Betul saya kira begitu. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan tidak puas. Nah, rasanya belum lah ini. Satu waktu perlu diundang lagi nih Pak Taufik ini untuk memberikan penjelasan lebih detail. Pak Abdullah, ada masih yang belum dipuasin dengan jawaban Pak Taufik? Ya, kita tidak tahu di belakang layar yang membuat kacau arah itu siapa ini yang anu Pak. Iya, memang banyak yang tidak tahu gitu. Memang itu anunya. Yang repot itu orang Islam sendiri Pak Abdullah. Oh, iya. Yang repot orang Islam sendiri justru. Kan kata Muhammad Abdul, al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu tertutup, terhalang oleh orang Islam sendiri. Bahkan dirusak Pak, dirusak oleh orang Islam sendiri. Itu masalahnya di situ. Ya.
Jadi begini masalahnya. Mungkin ya kalau suatu waktu ya figur Islam betul, mukmin ya, tokoh Islam, aktivis Islam, paham Islam yang menjadi kepala negara Indonesia. Nah, mungkin kemudian ada upaya seperti Pak Harto gitu, merinci Pancasila sesuai dengan diktum-diktum Al-Quran dan Sunnah. Saya kira itu masih menunggu waktu itu Pak Abdul Anwar. Selama yang menjadi penguasa itu orang Islam tapi tidak ngerti Islam, maka susah untuk memberikan penjabaran detail. Tadi apa yang disampaikan Pak Taufik, saya kira sangat menyentuh itu. Ya kan, orang menganggap bahwa Pancasila itu Islam. Jadi ngapain sudah yang ngurus? Terapkan aja itu Al-Quran dan Sunnah di dalam proses mengelola negeri. Iya. Kan Al-Qurannya jelas itu 30 juz, hadisnya Masya Allah berapa banyak itu. Tapi itu tidak diterapkan. Itu salah satu resiko kalau tidak memakai Islam sebagai formalitas. Hanya sebagai integrasi. Itu yang dibilang Profesor Sitaki nggak ada blueprint-nya itu tadi. Iya, betul. Siapa yang akan membuat blueprint kira-kira? Ya, mestinya MPR dulu itu mestinya. Iya, kalau MPR DPR-nya menguasai Islam. Nah, itu. Kalau yang tidak menguasai ya sama aja, beda juga. Kita pengen jadi DPR nggak jadi Pak Abdullah. Bayarnya mahal. Bayarnya mahal, Pak. Baiklah. Ini sudah bagus ini diskusinya akrab. Dan kita sudah tahu di mana poin-poin strategisnya. Jadi insya Allah kita semua berjuang ke arah yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Saudara sekalian, ini sudah jam 9:07. Kita mempunyai kebiasaan kita selesai jam 9. Kecuali kalau sangat-sangat ada sesuatu yang istimewa. Sekali lagi silakan kalau ada pendapat. 1 kali poin, 1 pertanyaan lagi. Masih ada? Oke. Kalau tidak ada, maka saya kira rasanya sudah cukup. Pak Taufik, saya atas nama SIP sebagai pembawa acara di dalam program online SIP malam ini dengan judul Islam, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme, menyampaikan terima kasih atas paparan Pak Taufik yang sudah menyentuh judulnya itu, dan terima kasih juga pada saudara-saudara semua yang mengikuti, menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Itu yang ada yang tadi menanyakan tentang masalah materi yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Saya kira materi itu otomatis ada di dalam rekaman. Jadi kalau ingin melihat rekamannya silahkan, dan dari situ bisa dicuplik apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Saya kira demikian. Bagi mereka yang ingin mendapatkan rekaman, silahkan melihat rekaman daripada program kita online. Saya kira demikian saudara sekalian. Rekamannya ada pada YouTube yang dengan channel, sudah tulis saja Syarikat Islam Politik. Terus di situ ada beberapa pilihan, diklik saja yang ada logo SIP, ya, bintang di tengah merah putih, bundar. Nah, dari situ akan bisa kelihatan apa saja materi yang sudah ditayangkan. Kita sudah punya sekitar 50 materi yang bisa diacu sebagai bagian dalam pertimbangan kita. Saudara sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalama ilal liqa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.